Ada amalan-amalan yang langsung Nabi sebut nilainya sama sama ibadah haji. Jadi bagi orang yang ekonominya kurang banyak, bagi orang yang ekonominya enggak kebedag, dia jangan berkecil hati, apalagi putus asa, nggak boleh. Sebab Nabi sendiri menyebutkan ibadah-ibadah, ada 8 ibadah yang kalau dikerjain nilainya serupa sama ibadah haji. Ada berapa? Ada 8 ibadah yang kalau dikerjain sama orang bobotnya serupa dengan ibadah haji. Yang pertama, kata Nabi, lakukan sembahyang isyraq. Ada sholat sunnah namanya isyraq. Tumen caranya disebutin nama Nabi. Riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Siapa orang yang sembahyang subuh jamaah, dia kagak pulang lagi sampai terbit matahari. Matahari nongol. Matahari nongol kan disebut syuruk. Begitu matahari naik, dia sholat 2 rakaat. Dia amalin seperti itu. Maka kata Nabi, kahajjatin tamatin tamatin tamatin. Orang itu mendapat pahala haji orang yang sempurna. Sembahyang sunnah isyraq. Ya. Jadi ulama beda pendapat, Pak. Ada yang bilang sembahyang isyraq itu sembahyang duha. Ada lagi yang bilang lain. Sembahyang isyraq sembahyang duha. Walaupun waktunya bebarengan. Asal matahari naik aja setinggi gala itu waktu duha. Umpama isyraq, kalau kita beli kalender NU tuh, dia ada jadwal sholatnya, ada jadwal waktunya. Umpama terbit matahari jam 6, 16 menit kemudian itu masuk waktu duha. Ada yang bilang sama, ada yang bilang beda. Tapi bukan itu yang kita mau omongin. Ini yang pertama. Yang kedua, apa? Dalam hadis Rasulullah SAW katakan, sahabat pada datang sama Nabi. Yang sahabat-sahabat susah. Nabi lagi di Madinah didatengin sama sahabat yang pada kagak punya duit. Ya Rasulullah, kayaknya kalau orang kaya enak buat dah. Lah kalau sholat, dia sholat juga. Lah kalau kami puasa, lah dia puasa juga. Lah cuman bedanya dia haji, dia umroh, dia jihad pakai hartanya. Lah kami kagak bisa ngikutin. Apa kata Nabi? Kalian jangan pada gelisah seperti itu. Ente pengen dapat pahala haji, ente pengen dapat pahala umroh, ente pengen dapat pahala jihad, seperti yang dilakukan oleh orang kaya yang punya duit. Dia mau infakin duitnya di jalan Allah. Ada amalan yang bila kalian lakukan bobotnya sama kayak mereka. Apaan ya Rasulullah? Kalau habis sholat jangan langsung kabur. Bacalah subhanallah 33. Bacalah alhamdulillah 33. Bacalah Allahu Akbar 34. Dalam riwayat 33 juga. Cuman ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah jadi cepet. Dalam riwayat ada yang 34. Siapa yang ngamalin itu sembahyang wajib dia kerjain subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar 33 masing-masing, maka orang itu dapat pahala haji. Masih dapat juga tuh. Yang kedua. Sekarang yang ketiga. Ada anak muda datang ke Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya enggak? Ya fulan, berbaktilah engkau pada orang tuamu. Bila ente bakti sama orang tua, anta hajin wa mu'tamirun. Ente dapat pahala haji dan pahala umroh.
Jadi amalan yang ketiga apa? Bakti sama orang tua. Pahalanya pahala haji, pahalanya pahala umroh, ya enggak? Ini luar biasa dari Nabi. Yang keempat, pengen dapat pahala haji, pengen dapat keutamaan ibadah haji, apa? Kata Nabi, al-jum'atu hajjul masakin. Sholat Jumat itu adalah pergi hajinya orang miskin. Kalau emang belum pernah pergi haji, pengen dapetin pahala haji, sembahyang Jumat jangan ngaso-ngaso. Itu pahalanya kayak orang haji. Yang keberapa itu? Hah? Keempat. Yang kelima, yang kelima ini adalah menghajikan orang. Ini ada berat nih. Dia nggak haji, duitnya banyak. Ada imam-imam masjid, imam-imam musola, merbot. Dia pergiin umroh, dia pergiin haji. Walaupun dia kagak pergi haji, tapi karena pakai duit dia dapat pahala haji dan umroh. Itu yang kelima. Yang keenam, sholatul mafruḍah fil masjidi. Seseorang yang sehari-hari lazim sembahyang fardu jamaah di masjid. Sembahyang fardu di tempat disiarkan jamaah, kayak musola, masuk. Siapa orang yang jagain sembahyang fardunya di masjid, maka dia dapat pahala haji. Yang ketujuh datang riwayat dari Imam Al-Hasan. Apa? Masyuka fi hajati akhika ka ajri hajin. Ketika ente nolongin orang susah pada hajatnya, ada saudara kita muslimin muslimat orang susah, kita tolongin. Dia punya anak pengen kuliah, kita donasikan, ya. Dia punya kesusahan hajat apa, kita tolongin. Ketika kita keluarin kocek kita buat nolongin orang yang lagi kesusahan, pahalanya kayak orang pergi haji. Yang keberapa tuh? Yang ketujuh. Yang kedelapan apa? Rasulullah SAW katakan, umratun fi Ramadan ka hajjatin ma'i. Siapa orang yang pergi umrah pada bulan Ramadan, maka dia dapat pahala haji seperti orang haji bersama saya. Jadi ada 8 amalan yang bila kita lakukan pahalanya serupa sama ibadah haji. Tapi ini tumen serupa. Artinya dikata serupa, ntar di hari kiamat catatan haji ada. Tapi tidak sama dengan ibadah haji yang kita kerjain. Kenapa nggak sama? Kalau ada orang nazar, kalau tanah gua laku, gua mau pergi haji. Akhirnya ada kata, udah sembahyang Jumat juga cukup, pahalanya kayak haji. Boleh. Nazarnya pergi haji. Begitu nazarnya kesampaian, dia pengen ngamalin yang ini. Dia pengen gugurin nazar dia dengan cara yang 8 ini. Nggak cukup. Itu yang dikata serupa tapi nggak sama. Kalau ngomongin pahala sama, ngomongin pahala, tapi sekedar serupa tapi nggak sama. Kalau ada orang nazar atau ada orang yang punya duit banyak, udah pakai haji, ya enggak? Gua sodakoh, gua umrah Ramadan juga udah sama imam haji. Itu nggak bisa itu, ya. Ini yang dikata serupa tapi nggak sama, ya. Jadi kalau kita ngaji, kita jadi tahu lagi ternyata ada amalan alternatif yang bisa kita lakukan dan kita bisa memperoleh ibadah haji, ya, dengan amalan ini.